Bismillahirrahmanirrahim. Bunga sekuntum dari pohon talas. Di Purwokerto, anak bersekolah. Assalamualaikum, mohon dibalas. Kubuka acara dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ibu dan Bapak, beserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita kepada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara pokok di pagi hari ini, menguraikan ayat suci Al-Quran, surat Ghafir, ayat 30 sampai dengan 31, yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Yasma dari kelas GMM. Sebelumnya kita sapa dulu Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Remayeti dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar, Buya? Alhamdulillah semua lancar, Bu Remayeti. Alhamdulillah sehat ya, Buya ya. Amin, amin ya Allah. Besar harapan kita, Buya selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga. Amin. Semoga Allah panjangkan umur beliau agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani dalam menguraikan Al-Quran dengan mudah. Kita sapa juga pendamping Buya. Assalamualaikum Ibu Yasma. Waalaikumsalam Bu Risma. Siap Ibu? Insya Allah Bu. Semoga Allah berikan kelancaran sehingga bisa menguraikan Al-Quran surat Kafir ayat 30 sampai dengan 31 dengan tenang dan penuh semangat. Kami grup MC mensupport Ibu dengan nuansa yang sama. Selanjutnya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau Ibu Yasma disilakan. Syukran, Bu Remayeti. Ya Buya. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dan kita berharap setiap aktivitas kita, tutur kata kita, perbuatan kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begini juga Allah masih memberikan kepada kita mencintai Al-Quran yang hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 30 dan 31 bersama Bu Yasma Harun. Assalamualaikum Bu Yasma Harun. Waalaikumsalam Ustaz. Bu Yasma Harun di mana Bu sini? Palembang Ustaz. Oh, Palembang. Palembang. Alhamdulillah.
Dulu yang membawa ke Arsani Ibu Asma siapa Bu Asma? Bu Vivi, Vivi Bu Denita. Pipi Denita. Ya, Vivi Denita. Teman di mana dengan Bu Pipi dulu? Teman di kampung Pak Ustadz, ke sekolah Oh, sampai di SMP. di kampungnya mana tuh? Surian. Oh, SMP mana? SMP Surian Pak Ustadz. Besurian. Yang di mana tuh? Di pasar. Yang di Nanggalo ya. Oh, Nanggalo ya. Oke, sekarang Ibu Yasma Harun tergabung di kelas GMM bersama Bu Ermawati ya. Ya, Oke, begitu udah siap Ibu, surat gopir ada 30 dan 31 ya. insya Allah. Oke, baik, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Yasma Harun. Silakan Bu Yasma Harun. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Pertama, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di Zoom Al-Hasani pagi ini untuk mengikuti eh, gramatikal sampai tadabbur nanti. Selanjutnya, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita dan juga untuk keluarga beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ustadz sebagai penemu, pendiri, dan sekaligus yang telah mengajarkan ilmu ilmu gramatikal Al-Quran. Semoga Pak Ustadz selalu diberi kesehatan bersama keluarganya. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Bu Nel dan juga guru-guru pembimbing lainnya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ketua, Bapak Budiana, Ketua GMM, yang selalu mensupport kami dalam belajar, dan juga Bapak Ibu yang telah saling membantu dalam proses belajar. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Ernoviana yang telah membuatkan PPT dan menampilkan PPT saya pada pagi ini, sehingga saya bisa ikut presentasi pagi ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan kepada teman saya, sahabat surga Angkatan 88, yang telah ikut membantu belajar dan sekaligus yang mengajak saya masuk ke Al-Hasani, yaitu Ibu Vivi Denita. Baiklah, saya akan mencoba untuk mendampingi Pak Ustadz untuk menguraikan surat Ghafir ayat 30 dan 31. Sebelumnya, saya akan membacakan surat Ghafir ayat 30 dan 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Sadaqallahul azim. Surat Ghafir ayat 30 terdiri atas dua penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua qala, penggalan ketiga allazi, penggalan keempat amana, penggalan kelima ya, penggalan keenam qaumi, penggalan ketujuh ini, penggalan ke-8 ya sukun, penggalan ke-9 akhafu, penggalan ke-10 alai, penggalan ke-11 penggalan ke-12 misla yaumil ahzabi. Penggalan pertama wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua qala, bentuknya KKL, cirinya berakhiran fathah sehingga menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata qawala menjadi qala. Di sini berlaku kaidah siap 1.2 di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Qala fa'ala artinya ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 360, dia telah berkata. Penggalan ketiga allazi, bentuknya kata penghubung tunggal, artinya orang yang. Penggalan keempat amana, bentuknya KKL, cirinya berakhiran fathah sehingga menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata amina, pola af'ala dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 49 artinya dia telah beriman. Penggalan kelima ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan keenam qaumi, bentuknya kata benda majemuk, cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kata ganti. Kaum aslinya kauman, kaumi bentuknya KBM, aslinya kaumi, kauma ditambah ya sukun. Saya ulangi. Kaumi bentuknya KBM. Aslinya kauma ditambah ya sukun. Cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kata ganti. Kauma bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya akhiran tanwin. Karena aslinya kaumun. Karena ada ya sebelumnya berubah menjadi kauman. Karena bermajemuk menjadi kauma.
dan kauma bertemu dengan ya sukun yang menarik harkat fathah menjadi kasrah, maka menjadi kaumi. Kemudian ya sukun menghilang. Kata keduanya ya sukun bentuknya kata ganti. Jadi arti KBM adalah kaumku. Penggalan ketujuh inna asli penggalan ketujuh ini aslinya inna karena ditambah ya sukun menjadi ini artinya sesungguhnya. Penggalan ke-8 ya sukun bentuknya kata ganti artinya aku. Penggalan ke-9 akhafu bentuknya KKSAD, cirinya berawalan A, berakhiran doma, sehingga menunjukkan pelakunya ana. Akar kata khawafa menjadi khofa. Di sini berlaku kaidah satu huruf poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala dalam kamus Mahmud Yunus halaman 122 artinya aku akan atau sedang takut. Penggalan ke-10 alai bentuknya huruf jar artinya atas. Penggalan ke-11 bentuknya kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-12 misla yaumil ahzabi bentuknya kata benda majemuk. Cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Benda kedua dan kata benda ketiga berakhiran kasroh. Misla bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Karena bermajemuk, tanwinnya menghilang. Akar kata masalah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun. Dalam kamus Mahmud Yunus 410 artinya seperti. Penggalan berikutnya yaumi bentuknya kata benda murni, pola kata bendanya fa'lun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 510 artinya hari. Al-Ahzabi bentuknya KBKK jamak, ciri kata bendanya ada alif lam, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata hazaba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal fi'lun, pola kata benda tunggal hizbun, pola kata benda jamak af'alun. Ada di kamus Munawir halaman 259 untuk arti dan 258 untuk kata akar kata artinya golongan dalam kurung yang bersekutu. Arti surat Ghafir ayat 30 dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku takut kalian ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu. Surat Ghafir ayat 31, saya lanjutkan.
Surat Ghafir ayat 31 terdiri dari 2 bagian dan 16 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 9. Bagian kedua, penggalan 10 sampai 16. Penggalannya, penggalan pertama, misla da'bi qaumi Nuhin. Penggalan kedua, wa. Penggalan ketiga, adin. Penggalan keempat, wa. Penggalan kelima, samuda. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, al-lazina. Penggalan kedelapan, min. Penggalan kesembilan, ba'dihim. Untuk bagian pertama. Bagian kedua, penggalan ke-10, wa. Penggalan ke-11, ma. Penggalan ke-12, Allahu. Penggalan ke-13, yuridu. Penggalan ke-14, zulman. Penggalan ke-15, li. Penggalan ke-16, al-ibadi. Uraian surat Ghafir ayat 31. Mislah da'bi qaumi Nuhin. Bentuknya kata benda majemuk. Cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Kata benda ketiga berakhiran kasroh. Kata benda keempat berakhiran kasroh. Mislah bentuknya KBKK tunggal. Cirinya tanwin. Karena bermajemuk, tanwinnya hilang menjadi mislah. Akar kata masalah, wala kata kerja fa'ala, wala kata benda fi'lun. Kata kedua, da'bi. Bentuknya KBKK tunggal, cirinya berakhiran tak tanwin. Karena bermajemuk, tanwinnya hilang. Akar kata da'aba, wala kata kerja fa'ala, wala kata benda fa'lun. Ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 123, artinya kebiasaan. Kata ketiga, qaumi, bentuknya KBKK, cirinya berakhiran tanwin. Akar kata qawama menjadi qoma. Di sini berlaku kaidah Syiah 1.2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Wala kata kerja fa'ala, wala kata benda fa'lun. Arti ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 361, artinya kaum. Berikutnya, Nuhin, bentuknya kata benda nama, artinya kaum Nuh. Jadi arti KBM, misla da'bi qaumi Nuhin, seperti kebiasaan kaum Nuh. Penggalan kedua, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketiga, adin, bentuknya kata benda nama, ada di Munawir halaman 983, artinya kaum Ad. Penggalan keempat, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, samuda, bentuknya kata benda nama, ada di Munawir halaman 156, artinya kaum Samud. Penggalan keenam, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketujuh, al-lazina, bentuknya kata penghubung jamak, kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang.
Penggalan ke-8 min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-9 ba'dihim, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kata ganti. Ba'di adalah kata benda khusus. Kata min ba'du, walaupun didahului oleh huruf jar, kata bendanya tetap berakhiran doma, tetapi bisa berubah menjadi kasroh bila ba'du menjadi kata benda pertama dari kata benda majemuk. Akar kata ba'uda, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Munawir halaman 94 dan 95, artinya setelah. Kata kedua, kata ganti him, artinya mereka. Jadi arti dari KBM ba'dihim setelah mereka. Arti ayat 30 Ghafir ayat 3 arti Ghafir ayat 30, arti dari surat Ghafir ayat 31 bagian ke-1, seperti kebiasaan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang setelah mereka. Bagian kedua, surat Ghafir ayat 31, penggalan ke-10, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya padahal. Penggalan ke-11, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-12, Allahu, artinya Allah. Penggalan ke-13, yuridu, bentuknya KKSAD, cirinya berawalan yu, berakhiran doma. Aslinya yurwidu, karena bertukar harakat dengan ro dengan waw menjadi yuridu. Kemudian waw memberikan harakatnya pada ya, dan waw berubah sehingga menjadi yuridu, dan wawnya menghilang dan berubah menjadi ya. Pelakunya huwa, akar kata rowada menjadi roda. Di sini berlaku kaidah Syah 1.2, di mana di tengah akar kata bila bertemu alif dan ya, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola af'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 149, artinya dia sedang atau akan menghendaki. Penggalan ke-14, zulman, bentuknya KBKK objek. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri objeknya berakhiran fathah tain. Akar kata zolama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 248, artinya aniaya atau zolim. Penggalan ke-15, li, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-16, al-ibadi, bentuknya KBKK jamak, ciri kata bendanya huruf didahului oleh huruf jar dan alif, dan ada alif lam. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata abada, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal abdun, pola kata benda tunggal fa'lun. Untuk
Pola kata benda jamaknya fi'alun. Ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 252, artinya hamba-hamba. Arti surat Ghafir ayat 31 bagian kedua. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman bagi hamba-hambanya. Arti surat Ghafir ayat 31. Seperti kebiasaan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang yang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Yasma Harun. Sekarang Ibu aktivitas sehari-harinya apa nih, Bu? Bila swasta dagang, Pak Oh, Ustaz. dagang ya. Oh, dari awal dagang ya. Ya, Pak Ustaz. Oke. Eh, Bagaimana cara ngatur waktu belajar sama aktivitas sehari-hari, Bu Yasma? Kalau usahakan selalu mengikuti, tapi kalau untuk Ya. pagi sambil sebentar paginya di rumah, nanti lanjutkan di pasar gitu. Oh, gitu ya. Ada yang ngatur waktu ya, Bu Yasma ya. Ya. Mudah-mudahan Bu Yasma bisa istiqomah ya. Kalau baca Amin. Quran sekarang udah banyak yang tahu ya, Bu Yasma ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit Pak Ustadz sebagian. Tapi Iya. masih banyak salahnya Pak Ustadz. Bahkan kita sedang belajar ya. Oke, Bu Yasma Harun ya, mudah-mudahan bisa istiqomah bersama Al-Quran, Bu Yasma Harun ya. Amin. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, tadi surat Ghafir ayat 30 dan 31 yang sudah dibacakan oleh Bu Yasma Harun yang membahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina amanu. Dan orang yang mereka telah beriman berkata, jadi masih cerita tentang kaum Firaun ya. Dan orang yang mereka telah beriman berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni akhafu, sesungguhnya aku benar-benar takut, alaikum kepada kalian, misla yaumil ahzab, seperti hari kehancuran bolang-bolang yang bersekutu ya. Nanti ceritanya bagaimana hari bolang bersekutu nanti biar Pak Saad yang nerangin ya. Kenapa hari itu? Misla da'bi qaumin Nuh, seperti kebiasaan kaum Nuh. Di kaum Nuh gimana juga akan diuraikan oleh Hasan. Mislada bi kaum wa adin, dan kaum Ad, wa samuda, dan kaum Samud. Wallazina min ba'di, dan orang-orang yang setelah mereka, kaum Lut dan semuanya ya, kaum Nabi Musa semuanya. Biasanya mereka selalu menentang ayat-ayat Allah ya. Kemudian Allah katakan, wa mallahu yuridu zulman lil ibadi. Wa mallahu, padahal Allah tidak menginginkan. Wa mallahu yuridu, dan padahal Allah tidak menginginkan zulman, kezaliman, atau adanya lil ibadi, pada hamba. Jadi Allah tidak akan menginginkan hambanya menjadi. Jadi kalau terjadi satu kezaliman, mungkin itu karena kesalahan kita sendiri ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Ghafir ayat 30 dan 31. Karena kita sama-sama belajar, mungkin ada yang salah urai, salah kata, salah ucap, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Ibu Rehmayati, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Rehmayati. Makasih Bu ya. Sama-sama. Demikianlah uraian Al-Quran, Surat Ghafir, ayat 30 sampai dengan 31, beserta penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, dan menjadi ilmu yang bermanfaat, fid dunya wal akhirah.